kita kondisikan aja. Pak Zul. Sudah memuncak, kita pakai timer. Kalau bisa mengontrol diskusi, kita nggak usah pakai timer, itu aja lah. Angelion Channel. Terus satunya lagi punya Hardi, siapa? Hardi? Brian Stalking. Tulis aja tulis share. Ya, bentar. Angelion Channel. Ya, bentar ya. Yang lainnya tolong dibuat itu thumbnailnya yang bagus. Friend Talking 2002. Sudah siap? Mas Zuma sudah siap? Insya Allah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Iwan Villa yang berada di live comment YouTube dan juga jamaah Zoom JCC. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya dengan pedebat-pedebat kawan kita yang lama. Di sini dari pihak Kristen ada dari Mas Apiang, ada dari Mas Herdi, Mas Samuel Sihaan. Dari pihak Muslim ada Mas Zulkifli M. Abbas, Tuan Moto, dan juga dari Ustadz Tugi. Nanti akan dikombinasikan dengan Mas Layer juga. Dan untuk menara siar yang ada di JCC, kita berafiliasi dengan berbagai menara siar yang turut serta melive-kan diskusi santai malam ini, yaitu dari Zulfikar Official, Pejuang Tauhid TV, Yan CCC, dari Salam Akal Sehat, Suki Kristologi, dari Islam Cerdas, dan Sivana Mu'alafa channel, Sonia Donava, dan juga yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan ya. Dan diperkuat juga dari channel-channel kita, dari teman-teman kita yang Kristen, yaitu dari Angelion Channel, dan juga dari Mas Herdi itu dari Friend Talking 2002. Ini ada 2 channel dari pihak Kristen yang turut serta melive-kan diskusi hari ini. Untuk temanya mengalir, tadi sudah sepintas masalah agama siapa yang teroris, Islam ataukah Kristen. Tidak terlalu berpanjang lebar. Untuk pembuka, saya persilakan dari pihak Kristen untuk membuka sesi pembuka ini secukupnya. Waktunya dipakai. Silakan Mas Yahar atau Mas Apiang atau Mas Edi, silakan. Mas Samuel? Rupanya lagi menjauh dari perangkat teman-teman. Kalau begitu saya geser ke Mas Zuma aja. Silakan Mas Zuma untuk membuka opening statement secukupnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya dialog-dialog seperti ini ya, maka semakin nyata kebenaran itu adalah kebenaran dan kebatilan itu tetaplah kebatilan. Meski dibungkus dengan istilah kasih sayang atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi kalau pada implementasi dalam kehidupan sehari tidak dilaksanakan dengan kaidah-kaidah yang bersumber di dalam kitab yang masing-masing dimiliki atau implementasi yang dilakukan kemudian adalah intisari dari kitab yang kita imani masing-masing, maka itulah cerminan daripada ajaran tersebut. Salawat serta taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin yang mengajarkan manusia batas-batas yang harus dilakukan dalam kehidupan, baik itu hubungan kepada Sang Pencipta alam semesta termasuk kepada hubungan sesama makhluk. Tema pada malam hari ini diusung oleh saudara kita Bang Herdi kaitannya dengan teroris. Jadi pada dasarnya materi ini sudah sering kita ulas ya. Namun saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika Islam itu dituduh sebagai agama teroris, maka saya pribadi tidak bisa menutup mata bahwa yang kemudian dianggap teroris itu adalah oknum. Ya, kita melihat di negara kita misalnya banyak yang melakukan teror. Dan menurut penelitian atau hasil penyelidikan atau hasil TKP, kebanyakan dari mereka itu adalah ber-KTP Islam. Nah, apakah kemudian ketika pelakunya Islam, maka boleh dikatakan itu sebagai agamanya
yang mengajarkan itu. Seruan daripada kitabnya yang harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada kesalahpahaman terhadap dalil yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, saya hanya ingin menyampaikan begini. Islam adalah agama kerukunan, atau Islam itu adalah agama toleransi. Kenapa? Karena Islam, berulang kali saya katakan, adalah sebuah ajaran yang hadir di Nusantara ini bukan dengan penjajahan. Dari tolak ukur inilah kemudian kita bisa mengetahui bahwa Islam itu bukanlah ajaran teroris. Karena keberadaan Islam di negara ini itu tidak ada aksi teror-teroran, ya, aksi bunuh-bunuhan, kemudian umat Islam bisa menjadi mayoritas. Islam ada di negara ini itu berdasar terhadap keramah-tamahan antara orang yang mengajak kemudian dan mengajarkan Islam kepada penduduk yang ada di Nusantara ini. Jadi bagaimana kemudian orang-orang yang datang membawa Islam dengan keramahan, saling menghormati, di mana keramahan dan saling menghormati ini tentu melahirkan sebuah perilaku santun, perilaku terbuka, sehingga orang-orang di Indonesia ini menerima Islam dengan mudahnya. Nah, menyebabkan kemudian menjadi agama mayoritas di negara kita ini. Nah, kembali kepada hukum yang menjadi acuan kemudian sebuah agama disebut teror, itu karena pertama di dalam buku panduan agama tersebut ada ajaran atau ada berita atau ada cerita atau ada sejarah, ya, yang kemudian disalahartikan oknum sehingga menjadi. Nah, inilah pentingnya kemudian orang itu memahami dalil. Bagaimana kemudian umat Islam memahami dalil dengan benar? Itu harus memahami proses pewahyuan. Nah, hadis ini, ya, saya yakin bahwa Bang Ferdi nanti akan membahas hadis tentang pembunuhan, ya. Hadis ini adalah tafsiran atau penjabaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara ketika dipahami tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu adalah agama teroris, tentu karena adanya perintah membunuh yang muncul di dalam Al-Quran, yang kemudian dijabarkan melalui hadits atau kemudian diartikan melalui hadits. Di mana di dalam ajaran agama Islam, ya, kata qatl, ya, atau membunuh itu kata ini memiliki arti yang banyak, makna yang banyak. Boleh membunuh, bisa dikutuk atau dilaknat, bisa dicelakakan, bisa dibinasakan, bisa dikalahkan, bisa diperangi, bisa digugurkan, nah, atau bisa berperang. Itu berasal dari kata yang sama gitu. Bahkan juga bisa berkelahi, kemudian bisa berperang dan seterusnya. Jadi dari satu kata ini kemudian berbagai macam makna yang muncul di dalamnya. Karena itulah ketika ingin memahami tentang perintah membunuh atau ajakan membunuh di dalam pengajaran Al-Quran ataupun hadits, maka harus dipahami secara mendalam gitu. Tidak serta-merta kemudian diterima begitu saja. Ketika ada perintah, lantas kemudian ini ada perintah membunuh di dalam ajaran agama Islam. Ada haditsnya. Nah, karena itulah kemudian orang yang tidak memahami ini hanya menggunakan terjemah, itu bahaya memahami tentang perintah membunuh di dalam hadits. Karena seakan-akan bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris itu adalah berkaitan dengan perintah yang dipatenkan di dalam pengajaran Islam, di mana itu berdasar terhadap hadits atau hukum kedua di dalam ajaran agama Islam. Nah, nanti saya akan menjelaskan bahwa perintah membunuh di dalam ayat suci Al-Quran ataupun kemudian di dalam hadits, itu akan saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya posisi perintah ini, ya. Apa sih yang perlu apa yang dipahamkan oleh hadits ini oleh para ulama terhadap umat Islam sehingga mereka menolak gitu loh.
Mereka menolak bahwa Islam itu agama teroris. Ya, kita ambil di negara kita ini aja dulu, bahwa di Indonesia menurut pemahaman saudara-saudara Kristen, Islam itu adalah agama teroris. Maka penting saya jelaskan bagaimana itu majas dalam hadis, lalu bagaimana itu takwil dalam hadis, lalu bagaimana kemudian illat dalam hadis, lalu kemudian geografis dalam hadis. Ini penting untuk saya jelaskan, kaitannya juga dengan budaya Arab di dalam hadis, supaya bisa dipahami bahwa ternyata hadis-hadis ini tidak serta-merta begitu ada perintah membunuh, lantas dituduhkan bahwa inilah dasarnya kemudian yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembunuhan. Demikian untuk sementara. Ya, terima kasih. Silakan Bang Herdi kalau ada yang ingin disikapi atau ditanggapi. Oke, terima kasih Bro Suma. Mungkin moderator kita selepas opening ini kita pakai timer ya, biar ini ya 5 menit kah, 6 menit kah, 7 menit, biar teratur. Boleh, ya. Tolong teman-teman yang lain disiapkan timernya ya. Ya. Aman. Oke, lanjut tadi. Oke, karena topik kita adalah tentang siapa agama teroris. Tentu kalau kita berbicara teroris adalah suatu bentuk yang berlawanan dengan moral atau namanya immoral ya. Nah, dengan pemahaman atau iman kepada Tuhan yang benar, tentu Tuhan yang benar tidak menghendaki hal-hal immoral merajalela di antara sesama manusia, atau hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki itu dilakukan. Nah, itu yang dinamakan ajaran yang berpaham teroris ya, yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang benar tentu adalah Tuhan yang mengajarkan segala sesuatu menuntun kepada manusia kepada jalan yang benar, kepada moral, kepada nilai-nilai moral. Nah, seperti itu adalah contoh bahwa Tuhan yang benar menghendaki manusia itu saling mengasihi ya, meskipun nanti Bang Suma akan mengkontor bahwa hal mengasihi itu sangat sulit di dunia ini. Nah, tapi Bang Suma kok sudah tahu bahwa saya akan membawakan suatu hadis ya. Tapi saya mungkin malam ini saya tidak akan begitu banyak membuka hadis, tapi saya akan bahas tentang Quran. Nanti itu pun di-compare dengan hadis, tetapi saya lebih utama membuktikan dari Quran. Mungkin tidak ada doifnya ya, karena hadis ada doifnya. Kalau Quran sudah pasti nggak ada doifnya. Nah, lanjut kita pembahasan tentang agama teroris. Mungkin saya sudah mau masuk atau kita nanti sesi babak kedua, Pak Syul. Gimana? Ya. Saya ikut aja. Silakan aja. Kita ikut aja. Oke. Jadi dari pihak kekristenan, ya jelas Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 23, "Enyalah engkau sekalian, hai pembuat kejahatan." Kejahatan itu tidak mendapat tempat di mata Tuhan kami, yaitu Yesus. Dan itu sudah dibuktikan juga di zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ya dikeluarkan dari Taman Eden karena berbuat immoral, artinya ketidaktaatan. Nah, saya langsung compare ya ke dalam Quran. Saya ingin bertanya tentang Quran. Mungkin saya mau share ya, Bro. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Ya. Jadi di dalam surah ya 59 ya. Saya buka surah 59 ya. Surah 59 ayat 1 sampai ke 5 ya. Nah, saya langsung bacakan ya. Ini surah 59 ayat 1 sampai 5 kita baca. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat kedua. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Ya. Dialah yang mengeluarkan Allah ya, di sini dialah Allah. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Dari tanah air mereka, artinya kampung-kampung. Pada saat pengusiran, yang pertama
kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Ayat 3. Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran, jadi pengusiran itu sudah ditetapkan oleh Allah terhadap mereka, benar-benar Allah di akhirat asap neraka. Jadi dihukum di dunia dan di neraka. Yang demikian itu adalah karena sungguh mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ayat 5. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang kafir atau apa yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pohonnya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dengan karena dia kehendak memberi kehinaan kepada orang-orang fasik. Cukup dulu, saya ingin bertanya kepada Bang Suma. Di sini bukan dalam keadaan perang ya bro. Jadi di sini teror yang Allah tetapkan itu bukan kami di sini Allah ya, kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Nah, karena topik kita adalah teror ya, mungkin ini nyambung ya, karena kebencian dan permusuhan itu adalah bagian dari teror. Nah, di sini kami Allah timbulkan permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Nah, oke. Bro Suma silakan, nanti kalau memang apa saya compare dengan hadis juga. Terima kasih Mas Herdi. Silakan Mas Suma. Baik. Terima kasih ya Bang Herdi atas paparannya berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an surah apa tadi? Surah Al-Hasyr ya. Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat 5. Nah, jadi saya pertama mengucapkan banyak terima kasih ya, karena dengan Anda bertanya seperti ini, netizen di luar sana yang belum mengetahui tentang dalil Al-Quran, insya Allah akan paham dengan baik. Jadi di ayat ini saya langsung ke asbabun nuzulnya aja ya, supaya bisa dipahami. Bahwa di dalam ayat ini ada kata ahli kitab. Nah, siapa ahli kitab yang dimaksud di dalam surah Al-Hasyr? Ya. Ahli kitab yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Mereka yang kemudian mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian, menurut daripada apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam sahihnya, yang bersumber dari Aisyah, bahwa diperkirakan 6 bulan setelah Perang Badar, segolongan orang Yahudi ya dari Bani Nadir yang bertempat tinggal dan berkebun di wilayah kota Madinah itu dikepung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka diusir keluar Madinah dan hanya dibolehkan membawa harta kekayaan sekedarnya yang secukupnya dipikul oleh unta mereka. Mereka pun tidak dibenarkan membawa senjata. Jadi ayat daripada Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat 5 ini itu diwahyukan berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melukiskan bahwa orang yang berkhianat akan mendapatkan balasannya. Jadi ini cerita tentang bagaimana kemudian orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu berkhianat kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah SAW akan mengadakan pembicaraan tentang kaum muslimin yang dibunuh oleh kaum Yahudi pada masa itu, ya, itu kemudian dikhianati. Mereka menyimpan batu di atas pintu masuk supaya beliau tertimpa batu tersebut. Ini jelas dijelaskan di dalam ilmu asbabun nuzulnya. Bagaimana kemudian Bani Nadir itu melakukan pengkhianatan. Nah, kalau yang diriwayatkan kemudian oleh Bukhari
ya, dan Muslim ya, bersumber dari Ibnu Umar. Beritanya dia katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah membakar pohon-pohon kurma Bani Nadir dan menebang sebagiannya. Disebabkan karena apa? Ya, karena mereka berkhianat terhadap perjanjian. Nah, jadi Bani Nadir ini senantiasa selalu berkhianat. Sudah diperjanjikan untuk berdamai, tetapi tetap saja melakukan hal-hal yang bersifat pengkhianatan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena pada masa itu kedudukan Rasulullah Muhammad SAW adalah pemimpin. Dia adalah pemimpin suatu wilayah yang dinaungi, yang ditempati oleh ahli kitab. Bani Nadir ini adalah wilayah di bawah kekuasaan pemerintahan Rasulullah, dan mereka awalnya berjanji untuk tunduk pada aturan yang ada. Tapi karena mereka melanggar perjanjian itu, mereka diusir. Ini jauh lebih baik pengusiran daripada di ajaran-ajaran sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya itu malah diperintahkan dibunuh semua apapun yang bernapas. Kalau ini enggak, malah diusir dari perkampungan. Kemudian ketika tadi saudara saya Bang Herdi mencoba untuk membawa dalil Matius 7 ayat 23. Saya hanya ingin mengatakan begini. Sebenarnya kalau kita ingin jujur, kehadiran Kristen di atas muka bumi ini itu akibat adanya teror. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi melakukan teror kepada Yesus dan pengikut-pengikutnya. Itulah cikal bakal lahirnya Kristen. Kenapa? Endingnya kemudian para pelaku teror ini nantinya menyalib Yesus. Sehingga lahir Kristen. Nah, kalau saudara Herdi mengatakan, Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa ya pembuat kejahatan ini? Coba kita lihat. Di ayat 22-nya diterangkan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Siapa pelaku ini? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Kristen? Yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat dengan menggunakan nama Yesus, tentu adalah Kristen. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Diusir. Karena mereka membuat kejahatan. Sedikit lagi. Kenapa mereka ini disebut pembuat kejahatan? Karena mereka menjadi Kristen bukan atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak Allah. Mereka melakukan prosesi-prosesi penyembahan, ibadah, dan seterusnya dalam kehidupan keberagamaan mereka. Tidak berlandaskan atas perintah Bapa. Makanya dikatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Benarkah bahwa Bang Herdi menyembah Yesus itu atas kehendak Bapa yang ada di surga? Tidak. Saya boleh bisa membuktikan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu bukan perintah dari Bapa. Pertanyaan Anda saya sudah jawab. Nanti di surah apa tadi? Saya lupa ya, surat Al-Maidah ayat berapa gitu. Yang pasti saya sudah menjawab satu ayat, satu surah, satu soalan bahwa asbabul nuzulnya itu ada. Tidak berlaku sampai kapanpun. Tapi ada data yang menyatakan bahwa ini penyebab terjadinya pengusiran tersebut. Saya ingin tanya kepada saudara. Ketika ada perintah di dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum di sini dan terjemahan-terjemahan lain disebut dibunuh atau dihilangkan atau dilenyapkan. Sekarang saya ingin tahu, ini ayat berlaku sampai kapan? Apa dasar pijakannya ketika Anda mengatakan berlaku hanya pada zaman Yesus? Apa dasarnya? Apa asbabul nuzulnya? Seperti saya menerangkan sebab-sebab turunnya ayat tadi. Silakan. Oke, moderator, kayaknya cukup kondusif ya, tapi lebih baik sih pakai timer biar bisa dibatasi, karena kalau nanti nggak pakai timer, saya bisa ngomong 1 jam. Ya gini aja Mas Edi, kan ini sudah kondusif kan, jadi kita pakai feeling sendiri-sendiri. Oke. Jadi begini maksud saya, kalau menjelaskan suatu dalil itu memang panjang Mas Edi. Saya pikirkan dengan dibatasi waktu, penyampaian kita nggak nyampe kepada netizen. Oh siap, oke. Gitu ya. Jadi tolong kalau terlalu panjang nanti kita sebagai moderator akan memberikan diingatkan ya. Diingatkan begitu aja. Oh iya, betul. Oke.
Ya, silakan. Oke, lalu saya jawab dulu tentang Markus 16 ayat 16 ya. Barang siapa percaya, ya, dia harus dibaptis. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bro Suma, itu tidak ada timeline-nya atau tidak ada penerapannya saat itu, saat Yesus hadir, enggak. Itu penerapannya nanti di akhir zaman. Dia akan datang, Yesus akan menghakimi. Itu jelas dan tegas di dalam Alkitab bahwa penghakiman itu di akhir zaman. Jadi tidak ada penghakiman, Yesus ada di situ, tidak ada penghakiman. Yang dibaptis itu dihukum, nggak ada. Nanti penghakiman yang sebenarnya itu di akhir zaman. Nah, lalu tentang apa tadi, tidak ada kehendak dari Bapa, ya saya jawab dulu ya. Mungkin saya buka di dalam kitab ya, Alkitab Matius 17 ayat 5. Di sana dikatakan, terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Oke, jadi ini ada apa, perintah, dengarkanlah dia, dia adalah Yesus. Oke, kita nyambung soal tadi apa, orang-orang Yahudi di dalam apa ya, mungkin saya compare dengan hadis ya. Oke, kita buka di dalam hadis Abu Daud ya, 2609 ya, ini hadis Abu Daud ya. Hadis Abu Daud 2609 ya. Matanya ini jelas Abu Hurairah, ayahnya Abu Sa'id, dan asbabun nuzulnya itu cukup jelas, itu sampai kepada Abu Hurairah dan Dawisi al-Yamani. Nah, ini hadis sahih. Nah, di sini dikatakan ya. Oke. Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di masjid, tiba-tiba Muhammad keluar menuju kepada kami, kemudian berkata, pergilah kalian kepada orang-orang Yahudi. Kemudian kami keluar bersama beliau hingga kami mendatangi mereka. Kemudian Muhammad berdiri dan menyeru. Beliau berkata, Muhammad ya berkata, bentar. Jadi di sini ada pemaksaan, makanya orang Yahudi berontak, dan ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Ya, jadi di sini ada narasi bahwa bumi ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Oke, kita tambah lagi datanya di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim aja ya, Muslim, Bukhari Muslim 810 ya. Oke, dinarasikan di sini ya, Muhammad berkata, aku diberi 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Ya, kita ulangi lagi ya. Muhammad berkata, aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Artinya 5 perkara itu belum pernah diberikan kepada orang lain sebelum Muhammad. Oke, pertama, setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada setiap bangsa, merah dan hitam. Merah dan hitam ini artinya manusia dan jin ya. Kedua, harta rampasan dihalalkan untukku. Konima, harta rampasan ya. Ya, namun tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Jadi harta rampasan itu tidak pernah dihalalkan sebelum Muhammad. Jadi orang-orang itu sebelum Muhammad sampai ke Adam itu belum pernah dihalalkan harta rampasan. Hanya kepada Muhammad. Ini kata Muhammad ya. Lalu ketiga, dan bumi itu dijadikan untukku dalam keadaan suci dan mensucikan, dan sebagai masjid juga. Siapapun yang laki-laki yang mana waktu sholat mendapatinya, maka dia bisa sholat dimanapun dia berada. Keempat, aku ditolong dengan rasa, ini teror sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah, dibahasakan takut. Aku ditolong, aku diberi mujizat dengan tanda, yaitu teror yang dimasukkan kepada musuh-musuh. Jadi rasa takut yang merasuk pada musuh-musuh di hadapanku.
ya. Dan itu kita bisa compare ke dalam Quran ya, sebentar. Kita buka Quran surah 5 ayat 91. Surah 5 91. Dan ini teror atau rasa ketakutan yang diberikan kepada bangsa Yahudi ya, yang Yahudi tadi kita bahas. Oke, ini. Aduh. Sebentar ya. 91. Oke. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. 5 ayat 64, sorry. Ini oke, nggak apa-apa kita baca ini. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Ini syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini syaitan ya, ini narasi dari syaitan. Lalu kita buka surah 5 ayatnya yang ke-64. Oke. Ini tentang Yahudi juga. Nyambung yang tadi. Oke. Ya. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat. Sebab apa yang telah mereka katakan itu tidak demikian. Tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dalam kurung Muhammad sih sebenarnya ini. Dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Oke, bentar ya. Aduh, kok loncat-loncat? Bentar ya bro. Mereka dan kami, Allah ya, telah timbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi di sini bro Suma yang anggap tadi bahwa itu adalah kekeliruan atau apa yang dilakukan oleh Yahudi, ternyata menurut Quran itu adalah skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi teror ini sampai hari kiamat. Allah skenariokan sampai hari kiamat. Dan itu pun satu hadis saja bro ya, saya satu hadis. Baru habis itu selesai. Nanti bro Suma tanggapi. Lalu kita buka di hadis ya. Ini perintah Allah kepada Muhammad. Ya, hadis Sahih Muslim. Oke. Sahih Muslim 30 atau 33 aja sama aja. 30 dan 33 sama aja. Oke, di sini ya. Nah, oke, ya. Ini Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan berhak disembah selain Allah. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan nyawa jiwanya ya dari seranganku, dari serangan Muhammad ya maksudnya. Oke, saya mau tambah lagi, tapi kasihan nanti terlalu lama. Silakan Bro Suma. Oke, baik. Yang pertama saya jawab dulu ya, karena saya lihat Bang Herdi tidak menjawab pertanyaan saya tentang Matius 7 ayat 23, malah dialihkan kepada itu nanti di akhir zaman. Padahal akhir zaman justru hakimannya orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Kemudian mengenai Matius 16 ayat 16, Bang Herdi juga tidak menjawab ya, kaitannya tentang siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya dibunuh atau dihukum. Itu berlaku sampai kapan dan bagaimana asbabun nuzul, Anda bisa menjelaskan itu. Saya masuk dalam surah Al-Maidah ayat 14. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahayanya ketika mengkaji perkataan Sang Pencipta alam semesta dengan menggunakan pemahaman sendiri dengan dasar
hanya kepada perkataan manusia, ya. Nah, di dalam surah Al-Maidah, wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqakum wa nasu hazzan mimma zukhiru bih. Berarti merujuk kepada oknum yang sedang diceritakan. Nah, poinnya kemudian adalah orang-orang Bani Israel mengingkari perjanjiannya. Demikian juga dengan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, dan orang-orang Nasara, di antara mereka ini dikatakan oleh Allah, kami orang Nasara, mengikut Nabi Isa dan membela ajarannya. Kami telah mengambil perjanjian mereka, kata Allah. Sebagaimana kami telah mengambil perjanjian orang-orang Yahudi. Tetapi mereka dengan sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka di dalam kitab Injil. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Kenapa bisa? Karena mereka tadi melupakan sebagian pesan. Artinya mengingkari. Nah, Tuhan tidak suka pengingkaran itu. Maka Tuhan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Kelompok satu dan kelompok yang lain, Nasara mengkafirkan yang lain mengkafirkan Nasara sampai hari kiamat. Dan itu fakta terjadi saat sekarang. Bagaimana Yahudi mengkafir-kafirkan orang Kristen pun demikian mengkafir-kafirkan orang Yahudi. Mereka tidak menerima karena orang Yahudi tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak menerima Kristen karena menganggap Tuhannya Yahudi berubah menjadi manusia. Fakta. Anda telah mengungkap kebenaran Al-Quran yang diwahyukan 1400 tahun silam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengenai hadits. Makanya saya katakan saya sangat menarik ketika Anda itu membahas tentang hadis tentang membunuh, perang, dan seterusnya. Saya hanya ingin Anda menggarisbawahi dan mencatat. Ketika mengkaji sebuah hadis, maka sejatinya orang Muslim, ya entah kalau orang Kristen sudah pasti tidak. Kami orang Muslim itu harus wajib kudu memahami tentang kondisi sosial dalam hadis tersebut. Maksudnya gimana? Di antara perangkat yang dapat membantu umat Islam dalam memahami hadis, itu tidak lain adalah mengetahui, memahami, menyelami, memanai, mentadaburi kondisi sosial yang terjadi saat Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sabdanya. Kondisi sosial pada masa Nabi terkadang berbeda dan pasti berbeda dengan kondisi sosial pada masa sekarang. Oleh karena itu, hadits yang berkaitan dengan kondisi saat itu tidak boleh dipraktekkan dan diamalkan secara harfiah, secara tekstual pada kondisi saat sekarang. Jika kondisi sosialnya berbeda. Nah, sekarang kondisi sosial pada masa lampau, pada masa Rasulullah dengan kondisi kita itu berbeda. Jadi ketika Anda memahami hadits itu, harus diupayakan berlaku pada zaman sekarang. Anda keliru di situ. Nah, jika dipraktikkan hadits itu, maka kesimpulannya adalah hukumnya tidak tepat, menyalahi kaidah, bahkan dapat menyalahi sunnah Nabi karena tidak berkesesuaian dengan apa yang terjadi pada masa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya menjelaskan hanya secara garis besar ya. Saya tidak mau mengikuti irama saudara saya yang tidak memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadits. Nah, yang harus dipahami juga itu adalah budaya Arab di dalam hadits tersebut. Budaya tentang orang Yahudi, budaya tentang orang Nasara, budaya tentang orang Arab, kaumnya Rasulullah Muhammad SAW pada masa Rasulullah mengucapkan, menyampaikan perkataan atau keputusan pada masa itu. Ini perlu dipahami. Didukung oleh Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Nah, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kami umat Islam untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah, baik dalam hal syariat maupun dalam hal agama atau dalam hal urusan dunia, berupa budaya, muamalah dan seterusnya. Nah, di ayat ini ada lafaz ma. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam memahami hadits, dalam memahami ayat suci Al-Quran. Tidak boleh hanya terjemahan. Di situ ada kata, ada lafaz ma, ada perkataan ma atau ada bunyi ma pada ayat. Itu mengandung ayat ini ya, ayat yang saya bacakan itu mengandung arti umum. Namun ayat ini
tidak selamanya bersifat umum, karena ada riwayat lainnya dari Rasulullah Muhammad SAW yang mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Nah, seperti misalnya di dalam pemahaman orang-orang Islam ya terhadap apa yang disebutkan oleh Imam Muslim bab wujud imtisal makhalahu Rasulullah SAW syar'an. Nah, di sini jelas bahwa kewajiban mengikuti sabda Rasul Muhammad SAW berkaitan dengan syariah bukan pernyataan beliau tentang kehidupan dunia menurut pendapatnya. Jadi yang diterangkan kemudian dalam hadis itu harus berkesesuaian dengan budaya pada masa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam mengkaji sebuah hadis perlu ada pemahaman tentang geografi dalam hadis. Nah, kenapa ini penting? Tidak ada perbedaan pendapat di antara mazhab ya dalam menyikapi hal ini tentang hadis. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan geografi bukan termasuk salah satu sumber hukum Islam. Namun sekali lagi, geografi yang merupakan ilmu peta bumi dapat membantu seseorang muslim dalam memahami hadis Nabi. Seorang muslim yang tidak mengetahui geografi terkadang keliru dalam memahami beberapa hadis. Ya, itu penting. Kenapa? Karena hadis bercerita tentang orang-orang yang ada pada masa itu. Siapa objeknya? Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasara. Tidak bisa kemudian cerita itu dijadikan sebagai sumber pengajaran, pendalaman, edukasi dalam kehidupan bersosial saat sekarang. Itu yang kedua. Kemudian, Bang Herdi juga harus saya pahamkan. Bagaimana kemudian umat Islam menyikapi tentang posisi hadis di dalam Islam. Ya, ini perlu untuk Anda pahami. Kenapa? Karena ketika Anda membaca hadis atau membaca ayat, lalu kemudian Anda kait-kaitkan dengan teroris, maka Anda dengan pelaku teroris tidak ada bedanya. Apa maksud saya? Anda tidak memahami ilmu tentang Al-Quran, tidak memahami ilmu tentang hadis. Nah, terbukti Anda seakan-akan, andai saja Anda Muslim, kemudian Anda memahami hadis itu, maka Anda akan menjadi teroris. Kenapa? Anda memahaminya tidak berdasarkan terhadap ilmu yang menjadi kaidah di dalam memahami dan menjabarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terus kemudian ayat apa tadi? Ayat Al-Maidah ya. Ayat Al-Maidah, ayat surah Al-Maidah ayat 64. Ya, saya tidak ngambil yang 91 tadi yang Anda katakan. Saya hanya mengambil yang 64 karena berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Jadi begini, Allah memperlihatkan kepada Nabi sesuatu perbuatan-perbuatan dosa dari kaum orang Yahudi. Dan itu termasuk yang mereka rahasiakan di antara mereka. Yaitu bahwa mereka berkata, orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terikat sehingga tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini artinya kejadian ini pernah terjadi ketika orang-orang Yahudi ditimpa oleh paceklik dan kekeringan panjang. Sebenarnya yang terbelenggu, ya, itu adalah tangan orang-orang Yahudi, tangan-tangan orang Nasara. Apa itu? Terikat mereka dan melakukan kebaikan dan mengusir mereka dari rahmat Allah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalilnya jelas. Mereka menuduh Allah mereka menuduh tangan Allah terbelenggu. Sementara yang ada pada masa itu adalah mereka kecewa ya dengan adanya kondisi paceklik yang terjadi pada diri mereka, sehingga mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Dia tidak bisa memberikan apa-apa. Sama ketika Musa membawa mereka minta mujizat, mereka minta sesuatu yang luar biasa dari Tuhannya Musa. Sudah diperlihatkan, mereka tetap ingkar. Nah, ini yang perlu dipahami. Ketika dikatakan orang-orang Yahudi mengatakan dalam Al-Quran, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka yang terbelenggu. Dan mereka yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Ya, mereka dilaknat oleh Allah. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ini dalil apa yang Anda ingin jadikan sebagai acuan bahwa Islam itu teroris? Tidak ada kaitannya dengan dalil ini. Karena ketika Allah menerangkan
wallahu la yuhibbul mufsidin, itu justru menerangkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Lantas apa tuduhan teroris itu kepada Islam? Sementara yang diterangkan di sini kemudian adalah Allah tidak menyenangi orang-orang Yahudi yang membuat kerusakan. Nah itu. Lalu kemudian tadi Anda membahas tentang apa lagi tuh? Kaitannya tentang bagaimana Allah memberitakan kepada mereka orang-orang ini melakukan permusuhan, Allah menjadikan mereka bermusuh-musuhan sampai hari kiamat. Nah itu yang saya terangkan tadi. Kaitannya dengan dalil yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 14 itu. Bahwa yang terbukti hari ini adalah orang-orang Nasara, orang Kristen, dan juga orang Yahudi itu senantiasa musuh-musuhan sampai hari ini. Bahkan antara sekte satu dan sekte yang lain itu bermusuhan. Jadi apa yang diterangkan Al-Quran kemudian dalam surah Al-Maidah yang Anda ambil itu, terjemahannya, itu terbukti benar adanya. Terakhir dari saya, Bang Herdi, ya, saya minta Anda menjelaskan ke saya. Ketika di dalam kitab Anda diterangkan Markus 16 ayat 16, yang percaya terhadap pengajaran Kristen itu dibaptis, yang tidak percaya kemudian itu akan dihukum. Itu berlaku sampai kapan? Karena ini sangat jelas di dalam ayat-ayat di dalam kitab Anda ada dalil yang mengatakan bahwa bagaimana kemudian orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan orang-orang yang ada pada masa itu, orang yang tidak berkeyakinan dengan ajaran Yesus itu tidak diperlakukan selayaknya manusia. Contoh di dalam Yohanes 1 ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Efesus 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini adalah ajaran yang sudah nyata di depan kita mengajarkan tentang kebencian. Kebencian akhirnya melahirkan sebuah teror. Teror itulah yang kemudian yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Siapakah agama yang menjadi biang teroris di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Demikian sementara saya minta Bro Herdi menjelaskan Markus 16 ayat 16. Saya cuma ingin tahu poinnya sampai kapan ayat itu bisa berlaku. Demikian. Baik, terima kasih Mas Jumlah. Silakan Mas Herdi. Herdi. Kemute kah ini, Eti? Kemute mungkin? Bang Herdi. Matiin Roy kah apa? Dibuka sendiri. Ini nggak kekunci. Oke, di mute ya. Dari tadi saya buka nggak bisa buka. Nah, oke. Jadi saya jelaskan dulu tentang Markus 16.